Walaupun sudah minta maaf, tetap kena pidana. Suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau, sampai ke persidangan. Sebagai warga negara untuk kalau mereka terganggu. Depan sini. Yuk. Ya, jangan ngalah-ngalah ya, Atta Halilintar kembali menjadi bahan perbincangan. Bagaimana tidak, di tengah upaya Atta menuntut keadilan, suami Aurel Hermansyah itu malah kena hujat oleh warganet yang geram dengan ancaman yang dilontarkan seseorang yang diduga bodyguard Atta Halilintar terhadap awak media. Kejadian itu terjadi saat Atta tengah sibuk melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga telah memfitnahnya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tiba-tiba, seorang pria yang diduga pengawal atau bodyguard Atta bertindak arogan terhadap awak media. Ia bahkan sempat mengancam awak media yang ingin mewawancarai Atta dan Aurel. Alhasil, akun media sosial Atta kembali diserbu warganet. Hujatan pun memenuhi kolom komentarnya. Menyadari kesalahan yang dibuat oleh anak buahnya, Atta segera meminta dan memberikan klarifikasi jika bodyguard yang bersangkutan sudah dirumahkan. Tidak itu saja, Atta juga mengaku jika yang bersangkutan bukan karyawannya atau anak buahnya. Saya dan istri pribadi minta maaf. Saya memberikan peringatan keras dan mungkin untuk belajar jadi pribadi lebih baik lagi ke depannya. Dia bukan bagian dari karyawan saya ataupun punya kontrak kerja sama saya. Tapi memang suka main ke tempat kami. Manajemen memberikan peringatan keras bahkan sampai merumahkan yang bersangkutan. Karena saya pribadi tidak pernah lihat dia seperti itu. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Tulis Atta di laman media sosialnya. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu dan sekali lagi saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya tetaplah kan ketika masuk ke Polda, keluar Polda kan berdua, bertiga, berempat. Tentunya kan mereka pendamping. Tentunya ada perintah-perintah lisan dari Atta bahwasanya ayo dampingin saya, temenin saya. Itu pasti ada. Apalagi berbarengan kan, sehingga mau ada kontrak nggak ada kontrak itu bukan urusan. Pidana kan nggak ngurusin kontrak-kontrakan kalau persoalan pidana. Jadi ya barang si Atta ya kenalah si pengancamnya itu, tinggal apakah pengancam itu disuruh oleh Atta atau tidak. Kalau disuruh oleh Atta ya sudah, Attanya kena. Tapi kalau sifatnya dadakan atau situasional tiba-tiba dia mengancam ya mungkin Atta juga kaget. Ini Atta minta maaf. Nah, tapi si pengancam ini tetap kena pidana. Walaupun sudah minta maaf tetap kena pidana. Ancaman yang dilakukan bodyguard Atta Halilintar kini berbuntut panjang. Meski Atta Halilintar dan yang bersangkutan sudah meminta maaf atas kesalahannya, tidak serta-merta permasalahan menjadi selesai. Kemarin, Deolipa Yumara selaku aktivis sekaligus pengacara melaporkan seseorang yang diduga bodyguard Atta Halilintar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak main-main, Deolipa yang bertindak sebagai kuasa hukum melaporkan bodyguard Atta Halilintar dengan 2 pasal sekaligus, yakni Pasal Umum KUHP dan Pasal Khusus Undang-Undang Pers, dengan ancaman di atas 2 tahun penjara. Meski sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka, Deolipa mengaku akan tetap mengawal kasus tersebut hingga ke pengadilan. Kiri bang. Kiri dulu. Kiri dulu. Kami kuasa hukum dari AJV sebenarnya. Kepanjangannya AJV, Aliansi Jurnalis Video, dan kemudian kita mewakili korban, salah satu korban, tapi ini banyak korbannya sebenarnya nih ya. Yaitu
kawan-kawan media yang lain ya. Jadi ini ada pelapor atas nama Christian Pratomo, yaitu Pak Christian Pratomo adalah awak media, wartawan kan? Iya, Pak. Wartawan. Dia melaporkan adanya dugaan pengancaman dan intimidasi dan juga pelanggaran undang-undang pers ya. Jadi tidak pidana pengancaman sesuai KUHP pasal 336 ayat 1 dan undang-undang pers wartawan, undang-undang pers yaitu undang-undang nomor 40 tahun 1999. Undang-undang pers pasal 18 undang-undang pers. Ya. Jadi yang kita laporkan adalah seseorang diduga bernama Agung, pengawal Atta Halilintar, dilaporkan telah terjadi pengancaman di Polres Jakarta Selatan terhadap awak media. Pasalnya tentunya pasal 336 ayat 1 KUHP tentang pengancaman terhadap seseorang. Ya, pengancaman ini bisa ancam membunuh, ancam menculik, ancam meneror atau ancam meneror juga ancaman ya. Ancam memukul, ancam macam-macam yang sifatnya ancaman tindak pidana kriminal ya. Nah, seseorang ini yang kita laporkan diduga mengancam menculik. Jadi ada ancaman menculik. Nah, ini bahaya nih, karena di balik kata menculik itu tentu ada menghilangkan, ada membunuh, ada kemudian menganiaya, macam-macam. Gitu. Jadi ini suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau, sampai ke persidangan. Bukti-bukti, Bang, bukti-bukti apa aja, Bang? Bukti-buktinya tentu rekaman dari video syuting dari teman-teman media. Itu saja buktinya. Gitu. Bang, ada melakukan komunikasi dengan atas sendiri atau dari AJP akan melakukan komunikasi dengan atas? Oh, enggak ada. Jadi kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi dengan siapapun juga, tapi kita membuat laporan ini tujuannya ada, yaitu supaya pers di Indonesia ini, wartawan di Indonesia ini tidak mengalami intimidasi lagi atau ancaman-ancaman. Karena banyak selain di sini, di daerah-daerah banyak, di wilayah non Jakarta ya banyak. Nah, ini kita akan menjadikan contoh bahwasanya ini adalah bentuk ancaman terhadap pers. Ya. Jadi laporannya diterima ya, Bang ya? Laporan sudah diterima. Ya. Terkait permintaan maafnya itu? Jadi begini, KUHP itu tidak mengenal kata maaf. Jadi hukum pidana itu sebenarnya tidak mengenal kata maaf, tapi ada dasar pemaaf, tapi tidak mengenal kata maaf. Jadi kalau sudah terjadi peristiwa tindak pidana, orang minta maaf percuma kalau sudah kita kemudian laporkan polisi. Jadi tidak ada kata maaf di dalam KUHP, tapi dasar pemaaf adanya di KUHP ya. Nah, posisi ini kemudian yang akan kita pakai. Tapi karena ini nggak cuma KUHP, ini adalah juga undang-undang pers yang dilanggar. Jadi kita mau coba melihat sejauh mana efektivitas daripada undang-undang pers berlaku. Makanya kita akan ikuti perkara ini terus sampai ke persidangan sejauh mana efektivitas undang-undang pers melindungi wartawan. Tadi pasalnya sudah ancaman sendiri. Ancaman tentunya kalau undang-undang pers tentunya 2 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau undang-undang KUHP ancamannya 2 tahun 8 bulan. Ya. Berarti ada 2 pasal. 2 pasal. Jadi pasal umum dan pasal khusus ya. Pasal umum adalah KUHP, pasal khususnya adalah undang-undang pers. Suatu posisi yang tidak bisa ditoleransi, baik dengan kata maaf maupun dengan yang lainnya. Jadi perkara ini kita akan bawa sampai ke meja hijau, sampai ke persidangan. Harapannya dari perkara ini, dari kasus ini, jangan ada lagi pengancaman terhadap teman-teman wartawan. Karena wartawan juga dilindungi oleh undang-undang pers, dilindungi oleh KUHP, dan wartawan juga adalah manusia. Jadi kita tidak bermaksud untuk berkomunikasi dengan siapapun juga, tapi kita membuat laporan ini tujuannya ada, yaitu supaya pers di Indonesia ini, wartawan di Indonesia ini tidak mengalami intimidasi lagi atau ancaman-ancaman. Karena banyak selain di sini, di daerah-daerah banyak, di wilayah non Jakarta ya banyak. Nah, ini kita akan menjadikan contoh bahwasanya ini adalah bentuk ancaman terhadap pers. Jadi begini, KUHP itu tidak mengenal kata maaf. Jadi hukum pidana itu sebenarnya tidak mengenal kata maaf, tapi ada dasar pemaaf, tapi tidak mengenal kata maaf. Jadi kalau sudah terjadi peristiwa tindak pidana, orang minta maaf percuma kalau sudah kita kemudian laporkan polisi. Jadi tidak ada kata maaf di dalam KUHP, tapi dasar pemaaf adanya di KUHP ya. Nah,
posisi ini kemudian yang akan kita pakai. Tapi karena ini nggak cuma KUHP, ini adalah juga undang-undang pers yang dilanggar. Jadi kita mau coba melihat sejauh mana efektivitas daripada undang-undang pers berlaku. Makanya kita akan ikuti perkara ini terus sampai ke persidangan sejauh mana efektivitas undang-undang pers melindungi wartawan. Di sisi lain, Atta dan istrinya Aurel Hermansyah tetap membuat laporan terhadap sejumlah akun yang diduga telah memfitnah dan mencemarkan nama baiknya. Sebagaimana diketahui, Atta Halilintar sempat ramai menjadi perbincangan usai dituding telah menikah siri dengan YouTuber Ria Ricis. Sontak saja, tudingan tersebut menuai beragam komentar. Ada yang percaya, tidak sedikit yang menganggap tudingan tersebut hanya fitnah belaka. Dari situlah Atta melaporkan sejumlah akun ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga atas laporan yang dibuat oleh Atta Halilintar? Doanya semoga lancar. Doanya semoga lancar, intinya kan kalau rumah tangga ditanyain orang katanya lagi cerai apa kan, ada berita-berita yang dibikin soalnya saya menggugat cerai, soalnya istri menggugat cerai, terus bilang ada kasiri sama ini sama itu. Menurut saya sih ya udah, karena orang banyak ngechat turut katanya Bang Atta cerai apa-apa, sampai keluarga, sampai teman-teman di luar, juga sampai brand-brand, sangkanya kita cerai katanya. Jadi ini menurutku beritanya kemana-mana dan ini dipakai untuk oknum-oknum ini mendapatkan view yang banyak ataupun dengan cerita-cerita yang tidak sesuai. Saya pun juga kadang membaca ya seperti itu. Cuma saya percaya anak-anak sangat-sangat terbuka dan pilihan mereka untuk hidup pasti dengan tanggung jawab dan resiko. Jadi salah satu resikonya adalah gunjingan, perdebatan, dan ini nggak boleh pernah sedikit pun kalian anggap remeh. Tetap direspon tapi tidak menjadi emosi dan juga negatif. Karena saya percaya dengan keluarga anak-anak dan saya sangat menghormati. Jadi hal yang terkait bukan ranah saya untuk bertanya pun saya selalu nggak mau ikut campur. Tapi saya percaya dengan anak-anak pastinya mereka akan sangat-sangat baik dan berita-berita yang terjadi atau yang sedang digunjingkan itu nggak benar lah. Oh ada langkah-langkah ya mungkin hak mereka untuk menyampaikan ya. Jadi diikuti aja prosesnya, karena mereka kan punya hak juga sebagai warga negara untuk kalau mereka terganggu. Ya, jadi betul semalam saudara MA alias AH telah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan suatu kasus yang menimpa diri. Iya, betul. Jadi yang dilaporkan Undang-Undang ITE, ya, pencemaran nama baik. Yang dilaporkan hanya satu, inisial WO, akun TikTok. Ya, jadi yang di situ jelas ya, mungkin rekan-rekan lihat di TikTok menuliskan bahwa saudara korban telah menikah siri dengan RN. Nah, itu yang dilaporkan. Tertulis jelas di akun inisial WO. Langsung laporan polisi. Udah laporan untuk barang bukti sudah diserahkan di penyidik. Ya, dari video kemudian yang terlihat ya TikTok itu yang diserahkan. Iya pasti kita tindak lanjuti ya, memeriksa saksi-saksi yang melihat, kemudian juga kita mencari barang bukti apa yang saja yang bisa memperjelas kasus yang dilaporkan. Iya, pasalnya kita terapkan 27A, kemudian junto 45 Undang-Undang IT. 6 tahun dengan 6 tahun penjara, kemudian dengan denda 1 M. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.